Ketika kamu tidak bisa menemukan Allah di dalam ritual sholatmu, maka cobalah untuk mengenalinya di luar ritual sholatmu. Karena dia yang coba untuk kamu hubungi di dalam sholatmu adalah dia yang selalu juga senantiasa mencoba untuk menghubungimu di luar sholatmu. Tapi sayangnya kamu tidak pernah mendengarkannya karena kamu terlalu sibuk dengan ambisimu sendiri. Kalimat ini teman-teman mungkin sudah sering ya saya utarakan, tapi mungkin masih banyak yang belum paham bagaimana tindakan konkretnya. Alias bagaimana cara untuk mulai mengenal Allah di luar sholat. Nah, ada satu momen teman-teman di dalam hidup kita yang itu bisa kita gunakan sebagai kesempatan emas kita untuk kita bisa mengenal Allah dan juga kita bisa merasakan kedekatan Allah. Dan momen ini teman-teman itu bahkan sudah menjadi rutinitas utama kita sehari-hari. Sudah menjadi kegiatan keseharian kita. Apakah momen itu? Momen itu adalah momen ikhtiar kita. Nah, kenapa ikhtiar teman-teman? Karena di dalam ikhtiar itu ada yang namanya energi. Energi itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi bisa sangat jelas kita rasakan. Dan tanpa yang namanya energi teman-teman, kita itu tidak akan mungkin bisa melakukan yang namanya aktivitas. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, bisa nggak kita itu merasakan bahwasanya energi yang ada di dalam diri kita ini, yang kita pakai dan juga kita gunakan untuk berikhtiar ini, adalah energi yang kita pinjam dari Allah. Bisa nggak kita menyadari ini? Karena ini basic sekali teman-teman. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Maka ketika dia memberikan kita hidup, artinya ada secercah daripada energinya mengalir di dalam hidup ini. Ada kehendaknya yang terjadi melalui hidup ini. Lalu gimana caranya supaya kita itu bisa mulai merasakan secara sadar dan juga kita bisa merasakan secara nyata wujud daripada energinya yang menghidupkan dan juga melingkupi seluruh eksistensial kita ini. Ada satu dalam tanda petik amalan teman-teman yang bisa kita lakukan untuk kita bisa merasakannya. Amalannya itu sangat amat sederhana, sangat amat mudah dan mungkin kita juga sudah sering mengamalkan amalan ini. Yaitu adalah dengan senantiasa mengucapkan La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan juga kekuatan selain daripada Allah. Mungkin kita sering mengucapkannya tapi kita tidak memahami apa makna di baliknya. Dan kalimat ini teman-teman itu lebih bagus lagi kalau kita itu tidak hanya sekedar rutin mengucapkan, tapi juga kita zikirkan terus-menerus tanpa henti di dalam hati kita. Karena dengan kita menzikirkannya di dalam hati, kita zikirkan secara sir terus-menerus, secara tidak langsung teman-teman, kita itu juga memprogram bawah sadar kita untuk membuang rasa aku-aku yang selama ini merasa memiliki kendali. Karena rasa aku-aku itulah yang selama ini menghijab kita sehingga kita itu tidak bisa merasakan kedekatan. Maka sekarang teman-teman, lewat perantaraan amalan ini, kita buang semua rasa aku-aku itu yang ada di dalam diri kita. Kita selaraskan kembali diri ini sampai akhirnya kita sadar bahwa Allah yang kita cari-cari selama ini itu sebetulnya sejak awal tidak pernah jauh dari kita. Dia lebih dekat daripada urat nadi leher kita, dia mendampingi kita di dalam setiap usaha kita, dan dia selalu menunggu kita agar supaya kita itu bisa kembali kepadanya.